Bayangkan sebuah negeri. Di pagi hari, kamu bisa berada di kaki pegunungan bersalju yang sunyi dan megah. Dan saat sore tiba, kamu telah berpijak di kota modern yang penuh cahaya dan inovasi. Satu negara, tapi seperti dunia yang memiliki banyak wajah. Cina, negeri dengan sejarah ribuan tahun yang masih berdenyut dalam kehidupan modern hari ini. Tempat di mana tembok raksasa membentang di punggung pegunungan, dan di mana teh diseduh perlahan seperti sedang menyeduh ketenangan. Tapi bukan hanya besarnya yang memukau. Cina menyimpan sisi lain yang lebih halus, sisi yang tak terburu-buru, sisi yang bisa kamu rasakan jika kamu mendengarkan, dan bukan hanya melihat. Mari kita masuk ke dalam Cina yang tenang, yang tak hanya bercerita tentang kekuatan, tapi juga keindahan yang tak terucapkan. Cina terhampar luas di bagian timur benua Asia. Negara ini memiliki luas lebih dari 9,6 juta kilometer persegi, membentang dari barat ke timur, dari gurun yang kering hingga hutan yang rimbun, dari pegunungan yang tertutup salju hingga pesisir yang hangat dan sibuk. Di barat, terdapat dataran tinggi Tibet, dikenal sebagai atap dunia, sebuah tempat yang sunyi dan agung, di mana pegunungan Himalaya menjulang dan langit terasa begitu dekat. Gunung Everest, titik tertinggi di dunia, berdiri megah di perbatasan Cina dan Nepal, membawa pesan diam tentang kekuatan alam yang abadi. Jika kita bergerak ke utara, kita akan sampai di Gurun Gobi, hamparan kering yang sunyi, tempat pasir, batu, dan angin saling berbicara dalam bahasa waktu. Tak banyak yang tumbuh di sini, tapi justru di tempat yang keras itulah kehidupan belajar untuk bertahan dengan tenang dan tabah. Di bagian selatan dan tenggara, alam berubah menjadi lebih hijau dan hangat. Pegunungan subur dan lembah-lembah tropis menyambutmu, penuh dengan sawah berundak, kebun teh, dan sungai yang mengalir tenang. Sungai Li di Guilin dikenal karena keindahannya yang seperti lukisan tinta, dikelilingi bukit-bukit kapur yang muncul dari bumi, seperti punggung naga yang membelah tanah. Tak jauh dari sana, Sungai Yangtze mengalir sepanjang lebih dari 6.300 km, sungai terpanjang di Asia. Ia telah menjadi saksi peradaban selama ribuan tahun. Di sepanjang tepinya, desa-desa tua, kota-kota besar, dan ladang pertanian hidup berdampingan, mengalir seiring waktu dan musim. Sedangkan Sungai Kuning atau Huanghe adalah sungai yang disebut sebagai ibu dari peradaban Cina. Disinilah benih pertama pertanian ditanam, dan dari aliran inilah budaya dan bangsa besar ini tumbuh dan berkembang. Cina juga memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 14.000 kilometer. Di timur, kota-kota seperti Shanghai dan Guangzhou berdiri, mewakili wajah modern dan global dari negeri ini, namun tetap berakar pada laut yang memberi kehidupan sejak dahulu. Pulau-pulau kecil seperti Hainan di selatan dan wilayah-wilayah pegunungan seperti Yunnan dan Sichuan semuanya menghadirkan sisi yang berbeda dari bentang alam Cina, indah, luas, dan sangat beragam. Dan yang paling menakjubkan, semua itu menyatu dalam satu negara, dalam satu cerita. Cerita tentang keseimbangan antara ketinggian dan kedalaman, antara kekuatan dan ketenangan, antara ketegasan alam dan kelembutannya. Cina adalah rumah bagi lebih dari 1,4 miliar jiwa. Namun, di balik angka yang besar itu, ada kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Di kota-kota seperti Shanghai dan Beijing, kehidupan berjalan cepat.
Kereta melaju, lampu menyala, dan gedung tinggi membelah langit. Tapi di desa-desa pegunungan, petani bangun saat matahari masih malu-malu, menanam padi, menyeduh teh, dan menjalani hidup dengan ritme yang lambat dan damai. Di negara ini, ada lebih dari 50 kelompok etnis, masing-masing dengan bahasanya, tradisinya, dan kisahnya sendiri. Namun mereka semua hidup dalam satu harmoni. Di balik keramaian ada ketenangan, dan di antara perbedaan ada rasa saling menjaga. Inilah wajah kehidupan di China, beragam, hangat. Sejarah Cina bukan hanya panjang, ia dalam, seperti akar pohon tua yang menembus bumi, dan lebar, seperti cabang yang membentang ke segala arah. Lebih dari 3.000 tahun lalu, Cina telah mengenal pemerintahan, tulisan, filsafat, dan seni. Dinasti demi dinasti silih berganti. Qin, Han, Tang, Song, Yuan, Ming, Qing, masing-masing meninggalkan jejak, bukan hanya dalam bentuk bangunan dan kitab, tapi juga dalam cara berpikir dan hidup masyarakatnya hari ini. Dinasti Qin, yang dikenal sebagai penyatu pertama Cina, meninggalkan tembok besar sebagai simbol ketekunan. Bukan hanya tembok pelindung, tetapi lambang bersatunya sebuah negeri yang dahulu terpecah. Dinasti Tang disebut sebagai zaman keemasan, melahirkan puisi, lukisan, dan perdagangan yang menjangkau Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jalan Sutra bukan sekadar jalur dagang, tetapi juga jalur pertukaran ide, budaya, dan keyakinan. Lalu datang dinasti Song yang memperkenalkan inovasi seperti kompas, mesin cetak, hingga uang kertas. Sementara dinasti Ming membangun kota terlarang di Beijing, sebuah kompleks istana yang sunyi, namun sakral. Dan pada masa dinasti Qing, Cina mencapai puncak kekuasaan teritorialnya, namun juga menghadapi tantangan dari luar, perdagangan opium, intervensi asing, dan akhirnya perubahan besar. Di antara masa-masa itu, filosofi Taoisme, Konfusianisme, dan ajaran Buddha tumbuh subur, mengajarkan kesederhanaan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap alam dan sesama. Jejak-jejak sejarah ini tak terkubur, melainkan masih hidup dalam tata kota, adat istiadat, hingga ungkapan bahasa sehari-hari. Cina bukan hanya negeri masa kini, ia adalah warisan hidup dari ribuan tahun pencarian makna tentang kekuasaan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Cina bukan hanya sejarah dan budaya, tapi juga tempat-tempat yang membuat kita terdiam, bukan karena riuhnya, melainkan karena keindahan dan ketenangannya. Tembok besar Cina membentang sejauh ribuan kilometer di utara negeri ini. Dibangun selama berabad-abad, tembok ini bukan hanya simbol pertahanan, tapi juga lambang kekuatan tekad manusia. Berjalan di atasnya, kita seolah melangkah di punggung waktu. Di Provinsi Hunan, ada Zhangjiajie, pegunungan batu vertikal yang menjulang seperti menara langit. Kabut tipis yang menyelimuti puncaknya membuatnya tampak seperti dunia dari legenda. Dan memang, tempat ini menjadi inspirasi visual film Avatar. Di selatan, mengalir tenang Sungai Li di Guilin. Perahu kecil meluncur perlahan, melewati bukit-bukit kapur yang berdiri sunyi di sisi sungai. Pemandangannya seperti lukisan tinta Tiongkok klasik, membuat kita ingin berdiam lebih lama dan hanya mengamati. Tak jauh dari sana, Lijiang, kota tua yang dijaga oleh suku Naxi, memiliki kanal-kanal kecil, rumah-rumah kayu kuno,
dan jalan batu yang terasa seperti labirin waktu. Di malam hari, lentera merah menyala lembut dan suara alat musik tradisional mengalun dari kedai teh di sudut gang. Di dataran tinggi Tibet terletak Istana Potala di Lhasa. Dulu, kediaman Dalai Lama. Tempat ini berdiri di atas bukit, megah namun sunyi. Dikelilingi pegunungan bersalju, ia menjadi simbol ketenangan spiritual yang mendalam. Lalu ada Danau Qinghai, danau garam terbesar di Cina. Tempat langit dan air menyatu dalam warna biru yang menenangkan. Setiap musim panas, ladang bunga kanola bermekaran di sekitarnya, menambah kesan damai yang begitu luas dan lapang. Di tengah keramaian kota modern, masih ada ruang tenang, seperti Taman Yuyuan di Shanghai, atau kuil surga di Beijing, di mana orang-orang datang bukan untuk bersuara, melainkan untuk berdoa, merenung, dan menemukan keseimbangan dalam hidup. Inilah Cina, yang di balik kekuatannya menyimpan ruang-ruang sunyi yang menyejukkan. Tempat yang mengingatkan kita bahwa keindahan tak selalu perlu berisik untuk hadir